Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tak akan jatuh cinta lagi kepadamu ketika kamu sakit-sakitan, menua sebelum waktunya dan bangkrut tidak punya apa-apa. Dia akan jatuh cinta lagi kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi banyak orang ketika perpisahan itu terjadi, yang mereka lakukan adalah memohon atau meminta dikasihani. Ya, bahkan mungkin sampai sakit betulan, ngedrop, harus opnam, kemudian posting foto tangan sedang diinfus, kan begitu ya. Lagi musim tuh di media sosial begitu. Dengan harapan apa? Mantan kemudian menyesal, meminta berpisah. Dia akan datang ke rumah sakit, menjenguk, membawa buah-buahan, membawa bunga, ya, kemudian bilang, aduh, aku menyesal berpisah denganmu. Aku jatuh cinta lagi kepadamu karena kamu sakit. I love you forever. Kan gak ada yang begitu. Ya, paling mentok dia datang melihat ke rumah sakit. Kan bisa saja tuh, kita telepon, kita WA, kita SMS, minta tolong suster atau dokter untuk membantu mengirim WA ke dia atau pinjam handphone suster agar dia mau datang melihat sedang sakit. Paling mentok dia memang datang, tapi bersama dengan pasangan barunya, bukan kemudian menjadi semangat kita untuk bisa segera sembuh, malah jadi tambah sakit, opnamnya tambah lama. Ya, karena itu hampir tidak pernah terjadi orang kembali jatuh cinta karena melihat pasangannya ngedrop, sakit-sakitan. Ya, ketika kita sakit, ya dia biarkan saja, dia tidak peduli, dan seterusnya. Ya, jangankan ketika kita sakit, ketika kita tidak punya apa-apa, menua sebelum waktunya, usia baru 30 tahun, tapi uban di kepala sudah seperti orang usia 70 tahun. Usia baru 20 tahunan, tapi kerut-kerut di wajah sudah seperti orang yang berusia 50 tahun. Karena sedih, ya, stres, kangen, sehingga menua sebelum waktunya. Ketika kita sedang masih segar bugar, sehat walafiat, masih ganteng, cantik, ya, kulit wajah masih kencang dan seterusnya, uang ya punya, kemudian pokoknya masih oke, itu pun dia berpaling dari kita. Kenapa? Karena ada seseorang yang menurut dia memiliki sesuatu yang melebihi kita. Mungkin gantengnya kalah, tapi menang di tabungannya, duitnya, mobilnya, rumahnya, dan seterusnya. Sehingga mata hati mantan tertutup. Ya, tidak ada lagi cinta bagi dia. Yang penting bagaimana bisa kaya tanpa harus merasa susah bekerja. Ya, nah, sekarang apa yang
perlu dan bisa kita lakukan agar dia jatuh cinta kembali. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah sebab kenapa dia berpaling. Kita jadi paham ya. Kita lihat tuh performanya, tampilan wajahnya, postur badannya, pasangan barunya jelek. Ya. Padahal kita tahu persis ya, mantan ini adalah penyuka orang ganteng. Ya. Pemuja orang cantik. Kalau dia seorang laki-laki. Ketika bersama kita disuruh dandan terus. Disuruh fitness agar tubuh kita terbentuk begitu kan. Kok tahu-tahu dia memilih orang ketiga yang tidak dia banget secara fisik, tetapi secara keuangan memang dia banget. Nah, jadi kita paham tuh. Oh, sebabnya karena itu. Nah, dari situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda, sehingga langsung bisa Anda mulai amalkan kapan saja. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Berusaha melampaui apapun yang dimiliki oleh orang ketiga. Kalau dari performa, dari tampilan fisik, orang ketiga tidak ada apa-apanya. Saya yakin ya, kita lebih ganteng, lebih cantik daripada orang ketiga ini. Tetapi orang ketiga memang punya kelebihan. Apa itu? Hartanya. Maka kita harus berusaha. Kuncinya kan berusaha. Kalau kita mau usaha, ada jalan untuk melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga ini. Maka kuncinya adalah usaha. Usaha itu yang terberat ya, adalah bagaimana caranya mengalahkan diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri mengeluh, apa yang bisa saya lakukan? Padahal ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba deh browsing, di googling, atau nonton video-video yang inspiratif di YouTube. Apa yang bisa kita lakukan yang kemudian bernilai manfaat dan menghasilkan uang? Apa? Ya, apakah memproduksi berbagai kerajinan yang banyak diminati orang jadi uang? Apakah menjadi seorang seniman? Ya, kita punya kemampuan menggunakan atau bermain alat-alat musik, suara kita juga bagus, kan tinggal kurang punya lagu saja. Buat puisi, dikasih aransemen, ya direkam dengan kamera, posting di YouTube. Siapa tahu rezekinya? Kita tidak pernah tahu. Banyak ya orang buat konten misal di YouTube itu, wah kerja keras, diedit yang bagus ya, kemudian pokoknya bagus lah. Nggak taunya setelah diposting yang nonton 3 orang, padahal
memproduksi satu videonya habis waktu seminggu biar bagus tampilannya. Begitu diposting yang nonton 3 orang. Tapi tidak sedikit juga yang dibuat dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan. Yang nonton 50.000, 100.000 orang, 200.000 viewer. Kita tidak pernah tahu rezeki. Tugas kita kan berusaha. Nah, bagaimana mengalahkan diri kita sendiri? Keinginan kita selalu mengatakan, apa yang bisa saya lakukan? Itu yang harus kita kalahkan. Yang kedua, mengalahkan rasa malas. Ya, itu yang paling berat. Kita kan pengennya santai, main HP, dan seterusnya. Kalau begitu, bagaimana mantan bisa jatuh cinta lagi kepada kita ketika tidak ada pertambahan apapun dalam hidup kita? Ya, mengalahkan rasa malas yang ada pada diri kita. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas. Jadi kuncinya jangan malas. Ya, ketika kita sudah mulai melangkah, maka akan Allah berikan petunjuk kemana kita harus melangkah. Selama kita mau berdoa, maka akan Allah berikan apa yang kita minta. Selama kita mau berusaha, maka akan Allah berikan jalan bagi apa yang kita usahakan itu. Ya, terus berusaha, karena mantan akan jatuh cinta kembali kepada Anda ketika Anda tetap awet muda, tetap segar, bugar, sehat, sukses, dan kaya raya. Insya Allah, jika Anda terus mau berusaha, akan Allah berikan jalan untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.